Pertanyaan berikut adalah pekerja pada perusahaan pemborongan pekerjaan jasa di oil and gas, bukan outsourcing, berakhir PKWT-nya 1 bulan menjelang hari raya Lebaran dan dipindahkan ke perusahaan pemborong pekerjaan jasa yang baru. Apakah berhak mendapatkan THR? Jika berhak, siapa yang berkewajiban membayar THR, perusahaan lama atau baru? Dan berapa besaran THR? Ya, seru nih. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, dalam pertanyaan ini ada suatu kondisi khusus yang kita perlu pahami. Kondisi khususnya adalah outsourcing. Ya. Kenapa Den kok kamu bilang kondisi khusus? Karena kita ingat beberapa tahun yang lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi. Seingat saya tahun 2019 atau 18 lah ya. Itu berbicara tentang masalah outsourcing. Dan di sana disebutkan bahwa masa kerja mereka, yang pertama disebutkan harus ada pada saat bergantinya perusahaan outsourcing, maka si pekerja yang saat itu bekerja dan pekerjaan yang masih tetap ada meskipun perusahaan outsourcingnya diganti, mereka harus diutamakan untuk tetap bekerja. Kemudian ada poin berikutnya dalam putusan MK tersebut yang kurang lebih maknanya itu adalah masa kerja waktu dia berpindah-pindah perusahaan outsourcing untuk pekerjaan yang sama dan tetap ada meskipun perusahaan outsourcing yang berganti, masa kerjanya tetap dihitung. Nah, kata-kata masa kerja tetap dihitung itu gunanya di mana? Ini salah satunya. Ini salah satunya. Sehingga meskipun dia berakhir PKWT-nya 1 bulan sebelum hari raya, kemudian perusahaan outsourcingnya berganti dari perusahaan A menjadi perusahaan B, kemudian karyawannya tetap si Denny juga, pekerjaannya tetap ada dan tetap Denny juga yang ngerjain, ya, maka sebenarnya demi hukum masa kerjanya si Denny berlanjut, sehingga THR-nya berapa enggak? Berhaknya. Kenapa? Kok berhak? Karena di dalam ketentuan THR parameternya masa kerja. Sudah melebihi 1 tahun. Iya, sudah melebihi 1 tahun ya berhak. Berapa besarannya ya ngikutin. Kalau nggak salah sekarang tuh yang lebih dari 1 tahun 1 bulan kan? Sekarang per bulan. Nah sekarang ada yang ada proratanya. Kalau di bawah setahun. Kalau udah masa kerja setahun kan 1 bulan kan? Tahun ke atas. Iya. Kalau nggak salah 3 bulan. 3 bulan dah. 3 bulan sudah. Ya? Tapi prorata kalau di bawah setahun. Jadi itu sehingga dia udah punya hak. Terus pertanyaannya tadi siapa yang berkewajiban bayar? Secara hukum, nih perhatikan, secara hukum yang membayar siapa? Adalah perusahaan yang memiliki hubungan kerja pada saat jatuh tempo THR tersebut. Perusahaan mana dia memiliki hubungan kerja? Berarti kalau dalam pertanyaan ini adalah perusahaan yang baru, ya kan? Perusahaan B, karena 1 bulan sebelumnya perusahaan A udah selesai PKWT, dia pergi kan. Nah sekarang dia dengan perusahaan B, berarti yang bayar perusahaan B, iya. Secara hukum perusahaan B lah yang harus melakukan transaksi pembayaran. Nah baru pertanyaan di belakangnya, duitnya dari mana kan gitu? Ya dari si pemberi kerja dong, si pengguna jasa outsourcing, si perusahaan klien. Mau nggak mau mereka yang harus bayar. Kan dalam klausa B2B-nya pasti ada dong segala ketentuan segala ketentuan berhubungan dengan, maksudnya si klien berkomitmen untuk mematuhi segala ketentuan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban tentang ketenagakerjaan harus dipenuhi, kan begitu. Termasuklah di sini THR. Oke, dalam prakteknya sebenarnya ini Pak Denny ya. Jadi saya pernah diskusi dengan perusahaan jasa outsourcing bahwa dan kebetulan juga saya waktu di MNC juga pernah nanganin, kami punya jasa outsourcing untuk bisnis unit yang lain, menyediakan jasa security dan lain-lain gitu ya. Dan memang pada saat kita memberikan cas 1 orang, itu sudah termasuk ada biaya seragam di situ, biaya THR di situ, ya dimana di bulan itu kita ambil, jadi sudah termasuk di situ semua. Jadi pada saat si karyawan menerima THR itu memang berdasarkan cadangan yang sudah tercantum di dalam, tercakup di dalam fee yang kita charge kepada user. Betul. Nah itu kalau itu apalagi itu sudah diambil di awal.
Ini seharusnya kalau perusahaan outsourcingnya yang lama mestinya ya. Cerdas dan cerdas dan amanah. Ya. Yang penting amanah ini kan. Ya. Cerdas tapi nggak amanah, keblinger kan Pak. Akhirnya jadi korupsi kan begitu. Ya. Akhirnya jadi nilep. Maka kalau perusahaan yang lama dia sudah mengambil duit THR-nya duluan di awal tahun, maka seharusnya perusahaan klien, perusahaan pengguna tadi itu harusnya menarik itu. Ya. Dia harus meminta. Ya. Karena kan dia berarti belum dipakai dong duit THR-nya. Iya. Lu udah pergi, nggak boleh. Ya kan? Nah, kalau si perusahaan penggunanya diam saja, ada dua kemungkinan. Bisa saja dia hilaf, luput dari perhatian dia. Itu orang legalnya kemana? Kan gitu pertanyaannya. Apa yang dilakuin sama orang legal dan HR-nya? Atau yang kedua, kemungkinan terburuknya dia ikut bermain. Ya kan? Menyalahgunakan ya. Menyalahgunakan. Tuh, jadi tapi kalau ditanya kewajiban hukumnya waktu jatuh tempo yang harus bayar siapa? Yang kena siapa? Perusahaan baru pasti. Karena secara status karyawannya di bawah perusahaan baru. Tapi tentu perusahaan baru tadi, outsourcing yang baru tadi, si B, perusahaan B, tentu nggak sebodoh itu kan begitu ya. Pasti dia berpikir, pasti dia juga mengantisipasi. Waktu dia mau tanda tangan kontrak dengan si karyawan atau terima order outsourcing ini, sebulan lagi THR nih. Dia pasti tanya dulu dong, THR-nya siapa yang bayar nih? Gua nggak mau loh ya. Udah diselesaikan belum? Selesaikan dulu gitu. Nah, biasanya masukkan dalam klausul. Karena bisa jadi menjadi beban ya. Jadi beban. Dan kalau ditanya secara hukum, kalau itu jadi perselisihan, nanti yang panggil pengadilan siapa? Perusahaan baru. Penghubungan kerjanya dengan perusahaan baru. Perusahaan lama nih ditarik-tarik juga misalkan, dipanggil ke PHI. Maka dan sebagai kuasanya perusahaan lama misalkan, saya akan bilang bahwa hubungan hukum sudah berakhir Pak, 1 bulan sebelum sebelum THR, sebelum hari raya. Berarti hubungan hukum berakhir, hak dan kewajiban selesai. Nggak bisa dong kan gitu. Terus nanti dia bilang, kan sudah dibayar di awal. Oh, itu bukan urusan lu, itu urusan gua sama perusahaan pengguna. Dalam urusan PHI, lu nggak bisa nagih itu. Ya kan? Jadi begitu kurang lebih.